Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW secara mutawatir selama kurang lebih 23 tahun. Perantaranya adalah Malaikat Jibril. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya merupakan bentuk ibadah. Dr. Subi Asali mendefinisikan Al-Quran dalam bukunya Mabaits fi Ulumul Quran mengumumkan bahwa yang paling kuat yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kiroah yang berarti membaca. Diperkuat oleh pendapat lain mengatakan bahwa Al-Quran secara harfiah berasal dari kata akar dari kiroah yang berarti bacaan atau himpunan. Kemudian kita masuk ke pembahasan penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Pada jenjang ini, penyandaran penghafalan Al-Quran lebih banyak daripada penyandaran pada tulisan, karena hafalan para sahabat radhiyallahu anhum sangat kuat dan cepat, karena sedikitnya orang yang bisa membaca tulis dan kurangnya sarana. Karena pada masa itu kurangnya orang yang bisa membaca dan fasilitas untuk menulis, dan hafalan para sahabat lebih mendukung lebih memungkinkan untuk apa lebih memungkinkan digunakan untuk mengingat Al-Quran karena mereka hafalannya lebih kuat. Oleh karena itu, siapa saja yang dari kalangan mereka mendengar satu ayat, dia akan langsung menghafalnya atau menulisnya dengan sarana seadanya, seperti pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu yang cadas, atau tulang belikat unta. Jumlah para penghafal Al-Quran sangat banyak pada saat itu. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW pernah mengutus 70 orang yang menghafal Al-Quran yang disebut Al-Qura. Mereka dihadang dan dibunuh oleh penduduk dua desa, yaitu suku Bani Sulaiman dan Zakawin di dekat sumur Maunah. Nah, di situ disebutkan bahwasannya banyak sekali penghafal Al-Quran yang dibunuh oleh dua suku tersebut. Namun di kalangan para sahabat, selain mereka masih banyak para penghafal Al-Quran seperti Khulafaur Rasyidin, Abdullah bin Mas'ud, Salim bekas budak Huzaifah, Ubaidah bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Darda radhiyallahu anhum. Para sahabat senantiasa menyodorkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, baik dalam bentuk hafalan maupun tulisan. Tulisan Al-Quran pada Nabi tidak terkumpul dalam satu mushaf. Mereka masih terkumpul yang tadi di tulang, di batu yang cadas, atau di pelepah kurma. Yang ada pada seorang. Nah, yang ayat-ayat atau surat yang lain itu belum tentu, masing-masing sahabat itu belum tentu memiliki keutuhan. Bisa jadi ayat-ayat atau surat-suratnya itu berbeda, dimiliki oleh setiap setiap para sahabat. Nah, di antara sahabat yang sudah menghafal Al-Quran secara keseluruhan yaitu Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Mu'az bin Jabal, Ubaidah bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Itu adalah di antara para sahabat yang sudah menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Dan mereka menyebutnya pada masa dan mereka menyebutkan pada pula bahwa Zaid bin Sabit adalah orang yang terakhir kalinya membacakan Al-Quran di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah. Al-Quran telah dihafal oleh ribuan para sahabat dan ditulis dalam mushaf dengan susunan yang seperti disebutkan di atas. Belum 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 terjadi satu mushaf gitu, masih mencar-mencar. Tiap ayat yang berbeda dalam suatu lembaran secara terpisah dalam 7 huruf. Tetapi memang benar bahwa Al-Quran belum berbentuk jilitan dalam suatu mushaf yang menyeluruh, sebab Rasulullah SAW masih menunggu penantian turunnya wahyu yang sewaktu-waktu bisa menasikan ayat yang sebelumnya.
makanya belum ditulis secara keseluruhan. Kemudian masuk ke pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tepatnya pada tahun 12 Hijrah, penyebabnya adalah Perang Yamamah. Banyak sekali kalangan Al-Qura yang terbunuh, diantaranya Salim, bekas budaknya Uzaifah tadi yang disebutkan sebelumnya, salah seorang yang Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang dengan dorongan desakan itu dari Umar radhiyallahu anhu. Umar terus mendesak Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran secara utuh agar tidak hilang dari hafalan-hafalan atau dikumpulkan yang tadi disebutkan seperti pelepah kurma dan batu-batu tadi. Persingkat untuk konteks ini, langsung ke masuk era ke Abu Bakar ataupun era Utsman ya. Ya udah, Dipersingkat aja ya. setelah itu kaum muslimin sepakat dengan pendapat Umar radhiyallahu anhu dan mengumpulkan Abu Bakar. Abu Bakar memerintahkan Zaid untuk mengumpulkan Al-Quran secara utuh. Nah, kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya, dipersilakan kepada Rizky. Maaf, pembahasan kedua, Mbak. Iya. Cek. Kedengaran ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Aminah ingin memaparkan mengenai pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Jadi pada masa Utsman itu kan terjadi perluasan Islam ya, yang luas gitu. Jadi banyak dari itu orang itu pada masuk Islam, kemudian orang-orang juga pada ingin belajar Al-Quran gitu, ada semangat untuk belajar Al-Quran. Akhirnya dalam hal ini tuh akhirnya ada dampak positif dan negatifnya gitu. Jadi dampak negatifnya itu ada ketika pembacaan Al-Quran itu yang berbeda-beda atau pembacaan surat itu yang berbeda-beda. Jadi akhirnya ini menjadi sebuah mungkin problematika di masa itu. Kemudian tapi ada sebagian juga yang mungkin tidak ragu gitu, mereka generasi ini merasa puas gitu, karena memang ini ternyata bersandar kepada Rasulullah. Cuman keadaan ini ada juga mungkin yang generasi baru yang tidak bertemu dengan Rasulullah itu agak keraguan juga, udah timbul ragu. Akhirnya kalau misal masalah ini enggak diselesaikan, nanti masih timbul fitnah. Kemudian dari peristiwa ini Utsman itu mengutus utusan kepada Hafsah itu untuk meminjamkan mushaf itu kepada Abu Bakar, dan pada akhirnya sudah diserahkan itu kepada Utsman, meminta kepada Zaid dan juga 3 orang Quraisy, di antara itu Abdullah bin Az-Zubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris itu untuk menyalin dan memperbanyak mushaf. Nah, terus kemudian ada catatannya, jika ada perbedaan dari ketiga orang ini dalam menyalin, itu hendaknya ditulis dengan bahasa Quraisy, karena memang dialeknya itu memakai bahasa ini. Nah, kemudian mereka melaksanakan perintah itu. Nah, setelah selesai, Utsman mengembalikan lembaran-lembaran itu kepada Hafsah. Nah, kemudian akhirnya ditahanlah satu mushaf di Madinah, yaitu mushafnya sendiri yang dikenal dengan mushaf Imam atau Utsmani. Nah, kemudian di sini masuk ke persamaan dan perbedaan antara pengumpulan di Abu Bakar dengan di masa Utsman. Jadi ketika di masanya Abu Bakar itu tujuan mengkodifikasian itu Al-Quran itu pada masa ini menghimpun Al-Quran secara keseluruhan, tapi
tidak mendorong orang untuk bersatu dalam satu mushaf. Nah, sedangkan di masa Utsman itu menghimpun seluruh Al-Quran, tapi mendorong orang-orang itu untuk fokus pada satu mushaf saja. Nah, kalau dulu itu di masa Abu Bakar itu belum ada apa ya implikasi atau ini tentang adanya perbedaan pembacaan Quran gitu. Nah, sedang kalau di masa Utsman itu yaitu masalahnya banyak terjadi perselisihan mengenai pembacaan Quran. Nah, kemudian latar belakang pengumpulan di masa Abu Bakar itu kan karena banyak para penghafal Quran atau hufaz itu yang gugur di medan perang. Nah, sedangkan di masa Utsman itu yaitu perbedaannya tentang bacaan Quran. Nah, kemudian metode pengumpulannya itu memindahkan semua tulisan atau catatan itu Al-Quran dari para sahabat. Nah, sedangkan di masa Utsman itu menyalin semua mushaf pada Khalifah Abu Bakar itu dalam satu bahasa yang darinya 7 dialek itu menjadi satu dialek yaitu Quraisy. Ya mungkin itu saja yang pembahasan Aminah. Oh iya, persamaannya itu sama-sama dilakukan untuk menjaga autentitas Al-Quran atau keaslian Al-Quran itu sendiri. Ya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kiki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang pemberian tanda harokat dan tanda titik pada huruf. Untuk pertama itu pemberian tanda harokat atau istilah lain adalah nuqat al-i'rab. Jadi pada mulanya mushaf naskah Mushaf Utsmani adalah naskah yang ditulis tanpa alat bantu baca berupa harokat ataupun tanda titik. Jadi kayak huruf gundul gitu ya. Ternyata dia memiliki tujuan. Tujuannya adalah agar rasam tersebut dapat mengakomodir ragam qiraat yang diterima lalu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun orang pertama yang mendapatkan ide atau memberikan ide tentang pemberian tanda harokat ini adalah Ziyad bin Abihi. Beliau adalah seorang gubernur yang diangkat oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian ada beberapa faktor yang membuat munculnya ide dari si Ziyad bin Abi ini. Yang pertama itu karena Islam kan berekspansi. Jadi ada beberapa orang-orang non-Arab yang masuk Islam. Akhirnya mereka tuh membaca mushaf tersebut. Tapi dalam proses membaca itu ada jenis huruf dan kesalahan dalam membaca huruf tersebut. Faktor keduanya yaitu ketika anaknya Abu Ziyad ini dipanggil oleh Muawiyah dan untuk membicarakan sesuatu, tapi pada saat membicarakan itu si Abaidullah itu melakukan kesalahan dalam pengucapannya dan itu berdampak meskipun kesalahannya itu nggak berimplikasi terhadap perubahan makna ayat atau tidak. Lalu Muawiyah ini menyuruh si Ziyad untuk menemui Abu Al-Aswad. Jadi Abu Al-Aswad ini adalah seorang penggagas bahasa. Tanpa lama lagi, langsunglah si Ziyad ini menemui Abu Al-Aswad. Namun pada saat itu Abu Al-Aswad ini belum mau untuk menanggapi apa yang diminta sama si Ziyad. Akhirnya si Ziyad ini membuat semacam perangkap kecil untuk memenuhi permintaan dia tadi. Ia menyuruh seseorang untuk menemui dan menunggunya di jalan yang biasa dilalui oleh Abu Al-Aswad. Lalu berpesan kepada orang tersebut, jika Abu Al-Aswad lewat di jalan ini, bacalah salah satu ayat Al-Quran, tapi lakukanlah kesalahan terhadapnya. Nah, lalu Abu Al-Aswad ini lewatlah. Akhirnya orang yang disuruh sama Ziyad tadi itu mengatakan apa yang diperintahkan. Dan kata bacaan wa rasuluhu menjadi warasulihi. Nah, ada Ada kendala di sinyal?
Lanjut aja Siti, dilanjutkan Siti atau ini Robi. Rizky sebenarnya sinyalnya kurang bersahabat. Siti? Tadi ganti Robi, Iya, Robi. Kak. Ya, dilanjutkan lagi. Iya, tadi Rizky Kiki juga di sinyalnya sini belum juga masuk. sama. Ayo Robi ya. Nah, oke. Ya, monggo Robi. Ustaz. Lanjut ke pemberian titik huruf lah. Pemberian titik pada huruf ya. Ya, halaman 7 ya. Di halaman Di lembar ke-7 ya. Pemberian titik pada huruf ya. bentar Ustaz. Pemberian titik pada huruf. Oke. Tapi saya juga error Ustaz, bentar Ustaz. Saya kurang menguasai materinya.